Kou Jian, sejarah yang mengajarkan luka dan kuasa. The Great Revival, Wo Xin Chang Dan, adalah sebuah kisah epik yang menggambarkan kebangkitan dari kehancuran, kesabaran dalam penghinaan, dan kemenangan yang lahir dari ketekunan serta strategi yang jenius. Cerita dimulai pada tahun 496 sebelum Masehi, ketika Raja Kou Jian dari negara Yue harus menghadapi kekalahan memalukan dari negara Wu yang dipimpin oleh Raja Fu Cai. Dalam pertempuran yang brutal, pasukan Yue kalah telak dan Kou Jian ditawan. Ia dan permaisurinya dibawa ke istana Wu bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai pelayan yang harus merendahkan dirinya di hadapan musuhnya. Di istana Wu, Kou Jian menanggung beban penghinaan yang luar biasa. Ia menjalani hidup sebagai budak raja, membersihkan kandang kuda, menyapu halaman, dan bahkan melakukan hal yang paling merendahkan, mencicipi kotoran Raja Fu Cai untuk membantu mendiagnosis penyakitnya. Tapi semua itu bukan bentuk keputusasaan. Kou Jian tahu apa yang ia lakukan. Ia merendahkan diri bukan karena kalah, tapi karena sedang mengatur langkah awal dari dendam yang besar. Setelah bertahun-tahun berpura-pura tunduk dan setia, akhirnya Raja Fu Cai percaya bahwa Kou Jian telah kehilangan semangat perlawanan. Kou Jian diizinkan kembali ke negerinya. Namun setibanya di Yue, ia tidak hidup dalam kenyamanan sebagai raja. Sebaliknya, ia memutuskan untuk terus mengingat rasa pahit kekalahan itu. Ia tidur di atas jerami yang kasar dan setiap hari mencicipi empedu pahit sebagai pengingat penderitaan masa lalu. Simbol ini menjadi terkenal dalam sejarah Tiongkok sebagai Wo Xin Chang Dan, atau tidur di jerami dan mencicipi empedu, ungkapan tentang kesabaran dan tekad membara untuk bangkit. Bersama dua penasihat setianya, Fan Li dan Wen Zhong, Kou Jian membangun kembali negara Yue. Ia memperkuat sistem pertanian, meningkatkan pelatihan militer, dan memperbaiki moral rakyat. Sementara itu, ia menyusun strategi jangka panjang untuk melemahkan negara Wu dari dalam. Salah satu langkah paling berani dan berpengaruh adalah mengirimkan wanita cantik bernama Si Se ke istana Wu. Si Se dengan kecantikan dan kecerdasannya berhasil memikat Raja Fu Cai. Sang raja yang sudah mulai terlena oleh kemenangan dan kemewahan semakin terbuai. Ia mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin, menyingkirkan penasihat bijak, dan membiarkan negara Wu melemah secara perlahan. Sementara itu, di Yue, Kou Jian terus mempersiapkan segalanya dengan diam. Ia menanti saat yang tepat, dan ketika waktunya tiba, ia melancarkan serangan yang menghancurkan ke negara Wu. Dalam pertempuran besar yang menentukan, Yue meraih kemenangan. Raja Fu Cai melihat kehancuran yang tak terelakkan, memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kemenangan ini
bukan hanya penebusan harga diri, tetapi juga simbol bahwa kesabaran dan tekad dapat membalikkan keadaan seberat apapun. Namun di balik kemenangan itu tersembunyi sisi lain dari Kou Jian. Kemenangan telah mengubahnya. Ia yang dulu rela merendah dan mendengarkan nasihat, kini mulai curiga dan kaku. Ia menyingkirkan orang-orang terdekatnya, termasuk Wen Chong yang memilih bunuh diri karena kehilangan kepercayaan raja. Fan Li melihat perubahan ini, memutuskan untuk meninggalkan dunia politik dan mengasingkan diri, memilih hidup damai daripada berada di dekat kekuasaan yang telah berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Kou Jian, Raja Yue, adalah salah satu figur paling tangguh dan penuh teka-teki dalam sejarah Tiongkok kuno. Ia bukan hanya dikenal karena kejayaannya yang besar, tetapi juga karena penderitaan yang ia telan dan ketabahan luar biasa yang ia tunjukkan untuk membalikkan nasibnya. Ketika kerajaannya kalah dan dirinya ditawan oleh musuh bebuyutannya, Raja Fucai dari Wu, Kou Jian tidak runtuh. Ia menundukkan kepala bukan karena menyerah, tetapi karena bersiap untuk bangkit. Dalam masa pengasingannya, ia merelakan harga dirinya diinjak-injak. Ia bekerja sebagai pelayan di istana Wu, bahkan membantu membersihkan kandang kuda demi bertahan hidup dan menutupi tekadnya yang membara. Namun di balik semua itu, ia menyimpan dendam yang tidak padam dan strategi yang ia rancang dalam diam. Simbol Wo Xin Chang Tan atau tidur di jerami dan mencicipi empedu pahit tidak lahir dari legenda kosong, tetapi dari kehidupan nyata Kou Jian yang memilih hidup dalam penderitaan buatan, meniduri lantai keras dan merasakan pahitnya empedu setiap hari agar tidak melupakan rasa kalah dan tetap membakar semangat balas dendamnya. Inilah paradoks seorang Kou Jian, pahlawan dalam penderitaan namun menjadi tiran setelah kejayaan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak semata-mata diukur dari seberapa kuat seseorang mampu bertahan ketika berada di titik terendah. Ia juga terletak pada kemampuan untuk tetap rendah hati ketika berada di puncak kekuasaan. Kou Jian adalah bukti hidup bahwa manusia bisa melewati masa kehinaan yang paling dalam, diperbudak, dihina, direndahkan, dan bangkit bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai simbol keteguhan yang tak tergoyahkan. Namun sejarah juga mencatat bahwa saat kemenangan telah diraih, ujian terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Sejarah mengingat Kou Jian bukan hanya karena ia menang, tetapi karena dalam dirinya terangkum dua sisi manusia yang paling nyata: kekuatan tekad yang bisa membalikkan nasib dan bayangan gelap kekuasaan yang bisa menggerogoti jiwa. Kisahnya bukan hanya inspirasi tentang bangkit dari keterpurukan, tetapi juga peringatan tentang betapa pentingnya menjaga hati tetap jernih ketika kejayaan telah digenggam. Sebab kemenangan tanpa kebijaksanaan
hanyalah jalan lain menuju kejatuhan yang baru.